Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, ada 25 nabi yang wajib kita imani. Di antara 25 nabi tersebut semuanya laki-laki. Apakah sahabat muslim sudah mengenali 25 nabi tersebut? Namun, di luar 25 nabi ternyata ada sangat banyak nabi-nabi yang lain yang mungkin tidak familiar dengan kita. Bahkan disebutkan ada 124.000 nabi yang diberikan Allah amanah untuk membawa Islam untuk umat. Namun, apakah sahabat muslim pernah mendengar kalau nabi juga ada dari kalangan wanita? Apakah benar ada? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sebagian ulama berpendapat ada beberapa wanita yang Allah tunjuk sebagai nabi, diantaranya Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hazm. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat mereka dalam Fathul Bari. Al-Qurtubi mengatakan, yang benar, Maryam seorang nabi, karena Allah mewahyukan kepadanya melalui malaikat. Sementara Aslah, istri Fir'aun, tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dia nabi. Kemudian Al-Hafidz menukil keterangan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dinukil dari Al-Asy'ari bahwa ada beberapa wanita yang diangkat jadi nabi. Mereka ada 6 orang: Hawa, Sarah, ibunya Musa, Hajar, Aisyah, dan Maryam. Batasan menurut beliau bahwa orang yang didatangi malaikat dari Allah dengan membawa hukum, perintah, larangan, atau maklumat, maka dia nabi. Fathul Bari nomor 447. Kemudian, Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fi Al-Milal wa An-Nihal mengupas panjang lebar perselisihan adanya nabi dari perempuan. Dan beliau menguatkan ulama yang berpendapat bahwa mungkin ada nabi dari kalangan perempuan. Di antara ayat yang menjadi landasan mereka adalah, kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Al-Quran Surat Maryam ayat 17-19. Kemudian, dalil dari hadis adalah sabda Nabi SAW, lelaki yang sempurna itu banyak, namun tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3411 dan Muslim nomor 2431. Dari hadis tersebut, belum tentu wanita yang paling sempurna pun merupakan seorang nabi, karena kesempurnaan menjadi nabi hanyalah ada pada izohnya laki-laki. Sanggahan. Ada beberapa catatan yang menunjukkan lemahnya pendapat bahwa wanita-wanita mulia yang disebutkan tadi adalah seorang nabi Allah. Di antaranya, pertama, Allah menegaskan, tidaklah kami mengutus sebelum kamu, kecuali dari kalangan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk negeri. Al-Quran Surat Yusuf ayat 109. Seperti yang kita ketahui, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul adalah sebagai juru dakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar. Tugas ini menuntut mereka, para Nabi dan Rasul, untuk banyak bergaul dengan masyarakat. Jika tidak mungkin ada Rasul di kalangan wanita, karena gerak pergaulan mereka terbatas, maka juga tidak mungkin ada Nabi di kalangan wanita, karena tugas Nabi kurang lebih sama dengan Rasul. Jadi, tidak mungkin Allah mengangkat Maryam menjadi Nabi, walaupun Maryam adalah wanita terhebat di dunia atas izin Allah, karena tugas Nabi dan Rasul itu sangatlah berat. Kedua, sebatas mendapat wahyu dari Allah, tidaklah mengangkat derajat seseorang menjadi Nabi,
Karena Allah memberikan wahyu kepada makhluknya siapa saja yang Allah kehendaki, sekalipun kepada binatang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68. Lebih dari itu, wahyu yang disampaikan kepada para wanita itu bisa saja terjadi ketika tidur. Sementara wahyu manam yang diberikan ketika tidur bisa saja terjadi pada selain Nabi. Ketiga, kaidah Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa setiap yang didatangi malaikat dia menjadi Nabi. Ini kaidah yang tidak bisa diterima, karena terdapat banyak orang yang didatangi malaikat, dan mereka bukan Nabi. Jadi, tidak semua orang yang didatangi malaikat adalah Nabi, karena terkadang seseorang didatangi oleh malaikat lewat mimpi. Seperti kisah seorang muslim yang mengunjungi saudaranya sesama muslim di kampung lain. Kemudian datanglah malaikat dan bertanya kepadanya, apa sebab dia menjenguk saudaranya? Orang ini mengatakan, dia mencintai saudaranya karena Allah. Lalu sang malaikat menyampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Kemudian kisah 3 orang Bani Israel, si buta, si botak, dan si albino. Yang ketiganya didatangi malaikat. Kemudian disembuhkan dari cacatnya dan masing-masing diberi harta, kambing, sapi, dan onta. Setelah harta itu diputar keuangannya, harta mereka berkembang. Sang malaikat datang kembali menjadi seorang pengemis. Dan yang lulus ujian di kalangan mereka adalah si buta. Hanya si buta yang berkasih sayang dengan pengemis itu. Keempat, Al-Qadiyat. Al-Qadiyat menegaskan bahwa hampir semua ulama mengatakan bahwa Maryam bukan nabi. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menukil keterangan dari Imam Haramain bahwa Maryam bukan nabi berdasarkan sepakat ulama. Kemudian terdapat keterangan dari Hasan Al-Basri yang menegaskan tidak ada nabi di kalangan wanita, tidak pula dari golongan jin. Fathul Bari nomor 471. Sahabat muslim, setelah kita bahas hadis-hadis sahih dan surat Al-Quran, kita semakin tahu jawabannya bahwa Allah tidak mengutus manusia menjadi nabi dari kaum wanita, juga dari kaum bangsa jin. Allah hanya mengutus manusia dari kalangan laki-laki untuk menjadi nabi dan rasul karena tugas nabi dan rasul sangatlah berat. Sedangkan wanita terkuat sekalipun seperti Maryam memiliki banyak kekurangan dan halangan untuk menjadi nabi. Salah satu kekurangan wanita bahwa wanita tidak boleh banyak keluar rumah. Jadi tidak mungkin Allah mengutus wanita untuk menjadi nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.